Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan yang dengannya kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan pembahasan al-luqatah atau barang temuan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-luqatah dan apa hukumnya. Kemudian juga kita menjelaskan pembagian luqatah dan hukum masing-masing. Kembali menyegarkan bahwa para ulama kita membagi al-luqatah itu menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, barang temuan yang dikategorikan sebagai barang ma la tatba'u himmatun nas. Jadi barang yang tidak menjadi perhatian kebanyakan orang. Dalam sebagian kitab fikih dikatakan himmatu awsatin nas. Jadi yang dijadikan sebagai patokan itu kelas menengah. Jadi kalau barang itu menarik perhatian dan tidak menarik perhatian, itu ukurannya dalam bab luqatah, dalam bab barang temuan, itu yang dijadikan patokan itu adalah pandangan kelas menengah. Jadi apa yang mereka anggap sesuatu yang tidak mempunyai nilai, maka ketika barang itu ditemukan maka otomatis bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Ini contohnya seperti apa? Seperti as-saut Ini contoh dahulu seperti cambuk, ar-ragif, sepotong roti, al-asa, tongkat. Kalau kita sekarang mungkin contohnya seperti kalau ada pulpen yang tercecer, pulpen yang biasa dipakai oleh anak sekolah umpamanya, tercecer di jalan, maka ini masuk dalam kategori yang pertama. Nah, barang yang seperti ini tidak mengapa kita ambil barang itu dan kita manfaatkan, tidak ada masalah, dan tidak perlu mengikuti hukum-hukum yang terkait dengan barang temuan yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah barang yang atau hewan yang dapat menjaga dirinya dari terkaman binatang buas. Di sini dikhususkan sigaris siba, binatang buas yang binatang buas yang kecil, bukan. Jadi binatang buas itu kan terbagi 2, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi hewan yang bisa menyelamatkan dirinya
ya, atau yang dapat menjaga dirinya dari terkaman binatang buas yang kecil, itu tidak boleh diamankan, tidak boleh diambil, ya, dibiarkan saja, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ma'aha hidauha wa siqauha, dia punya kaki sendiri, dia tahu bagaimana dia minum dari sumbernya, ya, biarkan saja dan sampai binatang itu menemukan atau pemiliknya menemukan binatang itu. Nah, contohnya seperti, ya, unta, seperti sapi, ya, dan kuda, ya. Jadi tidak boleh kalau ada sapi yang kita anggap hilang, ya, kemudian kita amankan, itu tidak, ya, biarkan. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan ma yajuzul tiqatuhu. Dan ini yang tidak masuk dalam kategori pertama dan yang kedua. Jadi semua barang yang memiliki nilai dalam pandangan kelas masyarakat kelas menengah, ya. Dan bukan berupa jenis hewan yang dapat menjaga dirinya dari terkaman binatang buas yang kecil. Maka hukum asalnya, ya, barang temuan yang seperti ini itu boleh diambil, diamankan, dipungut, ya. Dan diwajibkan bagi orang yang mengambil atau mengamankan barang itu untuk mengumumkan, ya, barang yang hilang itu selama berapa tahun? Selama 1 tahun, ya. Jadi selama 1 tahun itu harus diumumkan. Di mana diumumkan? Di tempat keramaian, di tempat-tempat yang kita menganggap bahwa tempat itu strategis, apalagi di tempat dekat di mana barang itu ditemukan. Nah, ini jenis, ya, barang yang ditemukan. Jadi dibagi menjadi 3. Ada yang boleh diambil secara langsung tanpa perlu diumumkan, yang pertama tadi. Yang kedua, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita amankan. Yang ketiga, ini boleh kita amankan dengan syarat harus diumumkan. Nah, mengumumkannya para ulama kita mengatakan di hari-hari pertama itu harus sering diumumkan. Karena biasanya orang pemilik barang itu mencari barangnya yang hilang, ya. Nah, nanti kalau sudah lewat, ya, baru tidak lagi setiap hari, ya. Tapi sekarang alhamdulillah lebih mudah mengumumkannya, ya. Karena sekarang ini ada media sosial, ya, media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mengumumkan barang itu siang dan malam, bahkan kita bisa mengumumkannya selama 24 jam, ya, setiap hari, atau kita posting, ya, di media sosial sehingga informasi ini menjadi tersebar. Nah, para jamaah sekalian, ini pembagian barang temuan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan beberapa hukum, ya. Yang pertama, apabila al-malqut, sesuatu yang ditemukan itu berupa hewan yang dapat dimakan, maka pilihannya ada berapa?
Pilihannya ada 3. Pertama, dia bisa, kalau dia jadi umpamanya ya, apa contohnya, ayam yang kita temukan dan tidak jelas siapa pemiliknya, tidak jelas siapa pemiliknya, atau yang sejenisnya, kelinci umpamanya kelinci tersesat, kita temukan di jalan, ya, atau ya, maka kalau seseorang mendapatkan binatang yang seperti ini yang dapat dimakan, maka pilihannya ada 3. Dia boleh menyembelih hewan itu dan memakannya, ya. Kemudian yang kedua, tapi apa? Dia harus tahu berapa nilai daripada hewan itu. Kemudian yang kedua, dia bisa menjual hewan itu dan menyimpan, ya, menjaga, ya, qimah, nilai daripada jualan itu. Kemarin ada yang sempat bertanya, setelah dijual boleh tidak uangnya dipakai? Ya boleh saja, tidak ada masalah, tapi Anda harus ingat berapa, ya. Ya, sekarang ini alhamdulillah dengan adanya foto itu kan bisa kita dokumentasikan semuanya, jadi kepercayaan akan semakin kuat, ya. Jadi semua didokumentasikan. Nah, ketika orangnya datang, kita bilang saya sudah jual karena saya tidak mampu menjaga hewan ini, ya. Jadi saya jual dan ininya, ini apa, nilainya sekian, ya. Atau yang ketiga, ya, dia boleh untuk apa? Pilihan yang ketiga, dia tetap memelihara hewan itu dan nanti biayanya akan ditanggung oleh, bisa meminta biaya pemeliharaannya kepada pemiliknya ketika pemiliknya datang. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau barang yang ditemukan itu barang yang mudah rusak atau cepat rusak. Nah, ya, contohnya apa? Seperti buah-buahan. Tapi bukan satu buah, ya. Kalau satu buah ini otomatis tidak apa-apa kita makan. Itu kalau kita temukan di jalan. Tapi kalau ada mangga jatuh, jelas pemiliknya itu. Ini maksudnya kalau kita apa? Berjalan, ya seperti Rasulullah SAW ketemu satu butir kurma. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya, ya, saya tidak khawatir jangan sampai kurma itu kurma zakat, maka niscaya aku akan memakannya. Jadi kalau ketemu seperti itu, ya, jadi kalau ketemu satu butir mangga jatuh di jalan dan kita tidak tahu siapa pemiliknya, ya maka diambil saja, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau dia mempunyai nilai yang besar, ya. Contohnya apa? Ya, seperti mangga, tapi mangganya satu karung. Ya, satu karung tercecer di jalan. Mungkin lewat mobil bawa mangga banyak, ada satu karung jatuh. Nah, itu kan memang menarik perhatian, ya, kalau mangga satu karung itu. Nah, ya, jadi, maka orang yang mengamankannya boleh memakannya, ya, atau pilihannya cuma 2, memakannya dan apa, dia mengganti apa,
kalau ketika pemiliknya datang, maka dia membayarkan senilai barang yang dia ambil, atau dia boleh menjualnya. Nah, ya, jadi pilihannya cuma dua. Boleh tidak dia simpan, dia jaga? Tidak boleh. Kapan dia jaga, maka barangnya akan cepat rusak. Ya. Nah, ini nanti tergantung ya jenis barangnya. Nah, kemudian apabila yang ditemukan itu adalah yang ketiga ini ya, yang ditemukan itu adalah berupa uang atau awani wal mata, berupa uang atau bejana ya, uang atau emas atau perak ya, ini sama masuk dalam kategori nuqud ya, atau bejana yang memiliki nilai atau barang berharga ya. Seperti apa? Dompet yang ada isinya. Nah, maka ini diwajibkan baginya untuk apa? Kalau dia memungutnya ya. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa kita mampu menjaganya, maka diperintahkan atau dianjurkan kita untuk memungut barang temuan itu. Nah, tapi kewajiban kita menjaganya ya. Menjaganya sebagai titipan, amanah ya. Nah, inilah yang diperintahkan kepada kita untuk kita umumkan ya, untuk kita umumkan di tempat-tempat keramaian ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah sekalian, di sini dikatakan ya, la yajuzu akhdhul luqata illa idza amina ala nafsihi minha wastata'a an yu'arrifa biha. Jadi tidak boleh kita mengamankan barang temuan itu ya, kecuali bagi orang yang meyakini dirinya mampu menjaga barang temuan itu. Jadi kalau kita percaya kita ini insya Allah amanah, bisa menjaga barang itu ya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengumumkannya selama berapa tahun? Selama 1 tahun ya. Kenapa? Karena ketika kita memungutnya, ketika kita mengambilnya, maka secara otomatis mengumumkan barang temuan itu hukumnya wajib. Ya, jadi di sini katakan li'anna ta'rif bil luqata wajibun. Fa idzal taqataha ya'rifu sifatiha summa yu'arrifuha sanatan kamilah wa dhalika bil munadati 'alaiha fi majami'in nas fa idza jaa sahibuha wa wasafaha biha yutabiqu sifataha dafa'aha ilaihi fa illam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamilan takuna milkan lahu. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan ya, jadi ketika kita memungut barang itu atau mengamankan barang itu, maka kewajiban kita pertama, sebelum kita mengumumkannya, kewajiban kita mengenali ciri-ciri barang itu. Jadi ciri barang itu harus kita kenali ya. Dalam hadis dikatakan kalau yang tercecer itu seperti emas ya, maka biasanya emas itu ada tempatnya. Nah, maka tempatnya itu ya, tempat penyimpanannya harus kita tahu. Nah, sekarang kalau seperti uang tercecer dalam dompet, maka dompetnya iya harus kita kenali, harus kita tandai. Iya. Tapi kalau di dompet itu ada identitas orang itu, maka semakin mudah ya untuk mengembalikan barang itu ya, barang itu ya. Ini lebih mudah untuk mengumumkannya ya, apabila ada identitas ya. Nah, caranya bagaimana mengumumkannya? Kalau dahulu dalam kitab-kitab fikih dikatakan wadzalika bil munadati 'alaiha fi majami'in nas. Dahulu cara mengumumkannya itu dengan munadah, diumumkan di tempat keramaian
Jadi diumumkan siapa yang merasa kehilangan ini, ya, atau siapa yang kehilangan barang seperti ini, ya, itu diumumkan di tempat-tempat keramaian. Nah, kalau sekarang tentunya lebih mudah dengan adanya media sosial. Nah, kalau ternyata pemiliknya datang, ya, dan dia menyebutkan ciri yang sesuai dengan barang itu, perlu minta bukti tidak? Tidak perlu. Jadi para ulama kita kalau dia sudah datang dan menyebutkan sesuai dengan ciri-ciri barang yang hilang itu, langsung diberikan tanpa perlu meminta bukti, ya. Karena cukuplah informasi yang dia sampaikan itu menandakan bahwa dialah pemilik barang itu, ya. Jadi tidak perlu tanya mana kwitansi pembeliannya, macam-macam, ya. Atau mana hal, ya, kecuali kalau dia berinisiatif sendiri menunjukkan identitas itu, ya. Yang jelas memang harus lebih detail ya dalam mengenali sifat dan ciri barang temuan itu. Nah, kalau ternyata setelah 1 tahun diumumkan secara berkala dan tidak datang pemiliknya, maka otomatis barang itu dapat dimiliki, ya, dapat dimiliki oleh orang yang menemukannya. Jadi kalau emas, ya, sudah diumumkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, ternyata 1 tahun tidak ada, atau ada yang datang tapi ternyata ciri-ciri yang dia sebutkan tidak sesuai. Nah, ya, ini juga kalau kita umumkan, ya, ini harus juga hati-hati, ya, jangan sampai kita umumkan dengan sangat detail sehingga banyak yang mengatakan oh itu, sehingga, ya. Nah, jadi cukup diumumkan ciri-ciri ininya saja, tapi tanpa perlu menyebutkan secara detail. Detailnya itu ada pada kita yang menemukan, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Yang kelima, disebutkan dalam kitab ini, al-multaqit yatamallaqul luqatah, ya, ini ba'da ta'rifiha wa murur haul, lakin la yatasarraf illa ba'da ma'rifati awsafiha. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Jadi setelah 1 tahun maka otomatis barang temuan itu boleh dimiliki, tetapi dengan syarat, itu tadi, dia harus mengenali ciri daripada barang itu. Tapi kalau ternyata setelah 1 tahun dia manfaatkan barang itu dan ternyata pemiliknya datang, maka tetap menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan barang tersebut, ya. Dan ketika dia menyebutkan sifat-sifatnya, maka tanpa perlu kita meminta bukti, dan tidak perlu disuruh bersumpah, ya. Di sini dikatakan, ya, famata ja'at talibuha bima yantabiqu ala tilkal awsaf dafa'aha ilaihi bila bayyina wala yamin. Jadi kalau datang pemiliknya dan dia menjelaskan dan penjelasannya itu sesuai dengan kriteria barang itu, maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa perlu meminta bukti dan tanpa perlu menyuruhnya untuk bersumpah. Jadi tidak usah bilang bersumpah dulu demi Allah, tidak perlu, ya. Ini bukan pengadilan, ya. Ini hanya mencocokkan, ya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, yang keenam, luqatatus sabi was-safi yatasarrafu fiha waliyu amrihima bima sabaqa bayanuhu. Kalau yang menemukan barang itu adalah anak kecil, tiba-tiba anak kita di rumah yang masih kecil belum balik, tiba-tiba bawa HP di mana tuh, di jalan, atau bawa emas atau bawa uang dalam jumlah yang banyak. Nah, maka itu otomatis menjadi tanggung jawab walinya, orang tuanya, untuk mengamankan barang itu dan melakukan sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan. Atau orang yang safih. Apa itu safih? Orang yang tidak becus dalam menjaga harta. Safih, ya, orang yang tidak memiliki kelayakan dalam penjagaan barang, penjagaan harta. Maka otomatis barang itu diambil alih oleh
walinya, ya, orang yang memelihara atau orang yang bertanggung jawab ke atas orang itu. Yang ketujuh para jamaah sekalian, ini penting, terutama yang umrah, ya, yang haji. Di sini dikatakan luqatatul haram la tumlaku bihal. Jadi kalau barang temuan itu setelah 1 tahun boleh dimiliki. Tapi kalau barang temuan itu didapatkan di mana? Di haram Mekah, di daerah Mekah, di daerah haram. Ya, ya, di sini dikatakan luqatatul haram, barang temuan yang kita dapatkan di haram. Di haram itu yang dimaksud al-haramul makki, ya, daerah haram yang berada di Mekah. Di mana itu daerah haram? Ya, daerah Mekah, Masjidil Haram dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah haram, ya, wilayah haram. Nah, kalau ketemu barang temuan, maka para ulama kita mengatakan, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini, meskipun ada khilaf, ya, di antara para ulama. Ada yang mengatakan barang temuan di Mekah itu sama saja barang temuan di tempat lain. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa barang temuan yang didapatkan di haram itu tidak boleh dimiliki sama sekali. Ya, tidak boleh dimiliki. Nah, ya. Baik yang sepele, apalagi yang besar. Nah, ya. Biasanya kalau kita umrah, haji, itu biasanya kita kehilangan sendal. Wah, ini yang pengalaman. Pas kita keluar cari sendal kita, mana sendal kita? Nah, di pelataran masjid itu biasanya banyak sendal tercecer. Boleh tidak kita pakai? Boleh tidak dipakai? Kalau menurut apa yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh kita, ini kan sendal tercecer. Jadi latum laku, dan inilah yang membedakan antara barang temuan yang kita dapatkan di haram, di daerah haram, dan barang temuan yang kita dapatkan di tempat yang lain. Nah, jadi hati-hati. Jadi luqatul haram la tumlaku bihal wa yajibu ta'rifu biha tiwalad dahar, dan bahkan kewajiban kita mengumumkannya sepanjang masa. Jadi kalau barang yang lain itu cuma 1 tahun, kalau ini tidak, selamanya. Kalau belum ditemukan pemiliknya, umumkan lagi. Masya Allah. Dan itu, masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke daerah haram maka dia mendapatkan keamanan. Jadi salah satu di antara ciri daerah haram itu kalau ada barang hilang, maka insya Allah akan aman dahulu. Tapi luar biasa sekarang, luar biasa, ya. Ya, sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah, bahkan memanfaatkan keramaian di Masjidil Haram itu untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Itu kita rasakan. Nah, maka para jamaah sekalian, itu hukum asalnya. Dan ternyata memang, ya, melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan yang sama dilakukan di luar daerah haram. Nah, jadi ini agak berbeda, ya, barang temuan yang kita temukan di haram Mekah, dan sebagian para ulama mengatakan termasuk juga di haram. Ada 2 daerah haram, haram Mekah dan haram Madinah. Dua-duanya sama hukumnya, tidak boleh kita miliki, ya, meskipun sudah diumumkan selama satu tahun. Tapi ada solusi yang cepat sebenarnya.
Nah, sekarang itu di sekitar Masjidil Haram, baik di Mekah dan di Madinah, ada apa? Ada tempat, apa istilahnya itu? Istilahnya ada jadi kalau ada barang hilang, kita serahkan ke situ. Ya, itu ada di beberapa titik ya di sekitar Masjidil Haram. Jadi kalau kita dapat barang temuan ya hilang, ya, kecuali sendal tentunya, jangan lihat sendal hilang. Oh, ini sendal saya. Orang di sana kalau sendal hilang itu sudah, atau kain ihram hilang di musim haji. Dapat kain ihram, jangan bilang, wah ini kain ihram saya bawa ke, itu sudah apa istilahnya, itu sudah masuk dalam kategori yang pertama tadi ya, orang tidak peduli lagi. Tapi sekali lagi, kalau di haram tidak boleh kita miliki ya, tidak boleh kita miliki. Nah, jadi dibawa, kalau dia barang berharga langsung diberikan kepada petugas ya, dan setelah itu alhamdulillah ya, tanggung jawab kita untuk mengumumkannya itu menjadi gugur kalau kita sudah serahkan kepada petugas yang berwenang untuk melaporkan barang yang hilang ya. Nah, ini para jamaah sekalian beberapa hukum ya yang terkait dengan barang temuan ya, barang temuan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terakhir. Kalau yang ditemukan itu berupa manusia. Kalau yang tadi ini barang. Nah, sekarang al-laqit. Jadi ada luqatah, ada al-laqit. Apa itu al-laqit? Al-laqit itu adalah at-tiflu alladhi wujida mambudan fi syari'. Anak kecil, anak bayi yang kita dapatkan tergeletak di jalan. Kenapa tergeletak di jalan? Bisa karena ya kebanyakan kasusnya itu yang di anak yang ditemukan itu karena dibuang oleh orang tuanya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini di antara tanda-tanda kebejatan, bejat. Ada orang tua tega-teganya membuang anaknya. Nah, kita dapatkan anak itu. Atau di sini au babi masjid wa nahwihi, atau didapatkan di pintu masjid. Dia tahu bahwa insyaallah kalau orang yang masuk ke masjid itu orang baik, letakkan saja dekat masjid. Atau bahkan ada pernah kita dapatkan kabar, dia letakkan di depan rumah seorang ustadz. Itu ada ya. Jadi dia tahu ini rumah ustadz, insyaallah anak ini akan aman ya. Kemudian au yadillu an ahlihi, atau anak itu tersesat ya, hilang ya, dan tidak diketahui di mana keluarganya ya, dan tidak diketahui siapa siapa orang tuanya, nasabnya tidak diketahui, wala kafil ya. Kalau dia anak yatim maka kita tidak tahu siapa yang menjadi wali daripada anak yatim itu. Jadi anak yang tersesat. Jadi ada dua, bayi atau anak kecil. Para ulama kita mengatakan kalau dia sudah balik tidak perlu kalau dia sudah balik maka orang yang sudah balik itu ya tasarraf, artinya dia bisa melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Tapi ini maksudnya anak kecil yang masih bayi ya, apalagi kalau baru dilahirkan, dan begitu pula anak kecil yang ya belum menginjak usia balik. Nah, ini disebut dengan al-laqit. Nah, apa hukumnya? Kalau pada barang temuan, maka di sana ada pilihan. Kalau kita merasa bahwa kita mampu menjaganya, maka dianjurkan untuk mengamankan barang itu. Tapi kalau al-laqit ini, apa hukumnya? Di sini dikatakan wala yambagi tarkul laqit, tidak pantas anak yang ditemukan itu dibiarkan ya,
Liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Fa umumul ayat yadullu ala wujubi akhdhil laqit, maka keumuman ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengambil dan mengamankan anak yang ditemukan itu. Jadi hukumnya apa? Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun 'alal kifayah. Ya, jadi para ulama kita mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau barang hukumnya sunnah. Ya, kalau kita merasa bahwa kita ini mampu untuk menjaganya, hukumnya sunnah. Tapi kalau yang ditemukan itu anak bayi, maka hukumnya apa? Para ulama kita mengatakan fardul kifayah. Apa konsekuensinya? Jadi kalau di satu kampung, katakanlah di satu kampung ada anak yang ditemukan, tapi tidak ada penduduk kampung itu yang mau mengambil resiko, dibiarkan saja. Dan setelah itu anak itu meninggal dunia, mati, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Karena hukum mengamankan dan menyelamatkan anak itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Jadi ini berbeda ya, berbeda dengan barang temuan. Jadi kaidahnya semua yang dengannya dapat menjaga keselamatan jiwa anak itu, maka harus dilakukan. Jadi semua ini kaidah umumnya. Kalau untuk anak yang hilang atau anak yang ditemukan, bayi yang ditemukan, kaidahnya segala sesuatu yang lebih menjaga dan dapat mengamankan dan menyelamatkan jiwa anak itu, maka itu yang harus dilakukan. Nah, itu kaidahnya. Kalau sudah itu kaidahnya, maka semua turunan-turunan dari kaidah itu akan berlaku pada anak yang ditemukan ini atau bayi yang ditemukan ini. Nah, ini dijelaskan berapa dalilnya, karena mengambil atau mengamankan anak itu adalah ihya'un li nafsihi. Ini kita sedang menyelamatkan jiwa seorang anak manusia. Itu bayi yang dibuang oleh orang tuanya, memangnya bayinya itu bersalah? Mohon maaf, yang hasil apa? Perzinahan umpamanya, yang dibuang oleh ibunya umpamanya, maka tidak ada salahnya anak itu. Tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah orang tuanya, dan lebih salah lagi ketika dia membuang anaknya. Nah, kemudian di sini dikatakan wa ma wujida ma'ahu minal mal fa huwa lahu amalan bidzahir wa li anna yadahu alaihi wa yunfiqu alaihi minhu fa illam yakun ma'ahu mal unfiqa alaihi min baitil mal. Nah, kalau ketika ditemukan anak itu, ini penjelasan beberapa hukum. Kalau ketika ditemukan anak itu, ternyata bersamaan dengan anak itu ada harta. Ada apa? Ada harta yang disimpan. Biasanya mungkin karena orang tuanya yang Allah musta'an. Tapi dia kasih apa? Dia kasih anaknya gelang atau apa, atau dia sertakan pada saat membuang anaknya itu, dia sertakan dengan uang. Maka uang itu milik siapa? Asalnya itu dibiayai dari baitul mal kaum muslimin, baitul mal kaum muslimin itu dahulu. Nah, sekarang kalau sekarang kan ada panti apa itu? Bisa dititipkan di situ atau Nah, kalau tidak maka kalau orangnya tidak mampu, maka harusnya penduduk kampung itu sama-sama memberikan pembiayaan kepada anak itu. Karena tadi kita katakan hukum mengamankan dan menyelamatkan anak itu hukumnya fardul kifayah. Maka menjadi kewajiban untuk semuanya juga untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak itu. Nah,
di sini dikatakan, ini singkat ya. Wal laqitu hurrun muslimun fi jami' ahkami. Hukum asalnya anak yang ditemukan itu hurrun muslimun, statusnya merdeka dan statusnya muslim. Jadi tidak perlu dicek ini anak kafir atau ya muslim. Ya. Ya, jadi hukum asalnya dia merdeka. Kalau merdeka jelas ya. Jadi tidak boleh dikategorikan sebagai budak. Ya, jadi hukum asalnya dia itu merdeka dan muslim dalam semua hukum-hukumnya. Ya. Kecuali kalau didapatkan di daerah orang kafir. Ya. Ya. Ketika didapatkan di daerah orang kafir, fa innahu kafir. Ya, kemungkinan besarnya kafir. Tapi ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan, ya, dia akan menjadi kafir kalau dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tapi kalau ternyata dia dibuang oleh orang tuanya, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka dikembalikan hukum asal, maka dia tetap muslim secara agama. Nasabnya memang kafir, tapi secara hukum asalnya karena telah dibuang atau tidak diharapkan oleh orang tuanya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Nah, wa yasbutu nasabul laqit bi iqrari man yadda'ihi mimman yumkinu qawnuhu minhu fa in tanaza'a fihi aksar min wahid wala bayyina urida 'alal qafah. Ini penjelasan dahulu para ulama ya. Jadi kalau ada datang orang dan mengatakan itu anak saya. Jadi kalau dia anak hilang, kemudian dikatakan ada yang datang dan mengatakan itu anak saya, ya. Dengan pengakuan, biikrar, dengan pengakuan. Ya. Dan memang kemungkinannya kuat. Ya. Kalau sekarang otomatis lebih mudah ya untuk memastikan bahwa ini adalah orang tuanya. Ya. Kalau dahulu itu ada namanya al-qafah. Ya. Apa itu al-qafah? Wa huwa alladhi yatatabba'u al-athar wa yu'arrifuha wa ya'rifu syabah rajul bi akhihi wa abihi. Jadi al-qafah itu dia melihat jejak telapak kakinya saja. Dia sudah tahu, oh ini anaknya ini anaknya. Oh, itu satu keahlian, ya, keahlian yang dimiliki oleh bangsa Arab dahulu, itu bisa mengetahui seorang itu punya hubungan darah dengan seseorang itu dengan melihat apa? Telapak kakinya. Nah, ya, itu namanya al-qafah. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah lebih mudah lagi. Ya, ada apa? DNA ya. Ya, tes DNA itu lebih mudah lagi. Ya. Nah, ini apalagi kalau yang mengklaimnya itu lebih dari satu orang, ya tinggal dites saja. Ya. Nah, ketika bayi itu didapatkan, siapa yang paling berhak untuk memeliharanya? Orang yang mendapatkannya. Ya, jadi yang paling berhak untuk di sini kata wal ahaqqu bihadanatil laqit wajiduhu. Orang yang paling berhak untuk memelihara anak itu ketika dia mampu adalah orang yang mendapatkannya. Tapi syaratnya dia harus merdeka, amin, amanah, dan rasyid, memiliki keahlian untuk menjaga harta. Maka tidak boleh diberikan wala hadanata li kafir wala fasikin ala muslim. Jadi kalau bayi yang ditemukan itu muslim dan yang menemukannya kafir, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya, orang kafir. Jadi kalau dia berada di daerah muslim dan bayi yang ditemukan itu di daerah muslim, maka hukumnya seperti yang kita katakan, dia adalah muslim. Kalau yang ternyata mendapatkannya bukan muslim, maka tidak boleh diserahkan pemeliharaan anak itu kepada orang kafir. Ya, harus diambil oleh orang Islam. Ya. Begitu pula orang fasik, ya, karena tadi kita katakan, ya, harus hurran aminan rasyida. Ya. Nah, orang fasik itu orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yushtaratu fil multaqit.
dipersyaratkan bagi orang yang mengamankan bayi itu, pertama berakal, kedua balik, ketiga merdeka, keempat Islam, kelima adil, warusydu, memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Nah, ini kita sudah sebutkan. Maka tidak sah iltiqatus sabi. Jadi kalau yang mendapatkan anak itu juga anak kecil, maka tidak diberikan hak untuk memelihara anak itu. Apalagi orang gila ya, apalagi budak. Begitu pula kalau yang mendapatkannya adalah orang kafir atau orang fasik. Ini sudah kita jelaskan. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, boleh tidak? Meskipun tidak disebutkan, boleh tidak anak itu diadopsi? Kan tidak jelas siapa orang tuanya. Boleh tidak diadopsi? Para ulama kita mengatakan adopsi itu ada dua. Adopsi pemeliharaan dan adopsi dengan memindahkan nasab. Nah, yang boleh itu adopsi dalam bentuk memeliharanya. Itu yang dianjurkan, itu yang diperintahkan. Tapi kalau dikatakan diadopsi kemudian apa? Dipindahkan nasabnya kepada orang yang menemukannya, maka tidak boleh. Ya, jadi mengadopsi anak itu at-tabanni ya dalam Islam itu sudah tidak dibolehkan. Tapi tabanni dalam makna memeliharanya boleh. Tapi tidak menisbatkan nasab anak itu kepada orang yang memeliharanya. Dan satu catatan, orang yang seperti ini, anak yang seperti ini tidak boleh sama sekali diungkit-ungkit masa lalu. Jangan sering, kamu ini kan cuma anak. Itu dalam Islam tidak boleh. Jadi jangan, dia harus mendapatkan haknya. Bukan dia yang mau ditemukan dalam keadaan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah menjaga perasaannya dan tidak mengungkit-ungkit hal-hal yang terkait dengan masa lalu daripada anak itu. Nah, kalau dia menikah, kalau dia perempuan, siapa walinya? Yang menemukannya? Bukan. Dinisbatkan kepada apa? Diberikan hak perwaliannya kepada siapa? Kepada hakim, ya. Kepada hakim. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setelah ini sudah hampir habis pembahasan tentang fikih muamalat. Setelah ini saya kira tinggal satu atau dua pembahasan lagi. Setelah ini wakaf ya, terkait wakaf. Setelah itu hibah dan atiyah. Setelah itu selesai fikih muamalat. Jadi tinggal dua pembahasan lagi. Insya Allah fikih muamalat kita akan selesai. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Pernah mendengar bahwa dilarang mengumumkan di masjid. Ya. Yang dilarang itu mengumumkan barang hilang atau barang temuan. Baru hilang barangnya di muka atau sudah ditemukan baru yang mana yang dilarang? Dua-duanya dilarang. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, di dalam masjid, tapi mengumumkannya atau menaruh pengumuman di luar boleh. Karena bukan jadi penghormatan kita kepada masjid. Jadi kan dilarang jual beli di masjid. Ingat ya, dilarang jual beli di masjid. Yang jualan online hati-hati. Ya. Sebagian sambil iktikaf bahkan. Ya. Jualan online-nya jalan terus. Ya. Ini adab di masjid. Ya. Bukan tempat jual beli. Ya, di masjid. Ya. Kemudian diantara yang dilarang itu mengumumkan kehilangan, baik barang temuan atau barang yang hilang. Nah, tentang anak adopsi tadi, misalkan dia sudah balik, misalkan dia bukan mahram, bagaimana statusnya dia di rumah tinggal? Iya, semua berlaku. Jadi kalau yang menemukannya apa? Laki-laki itu, maka berlaku hukum dia kalau sudah besar, bukan mahram. Meskipun anak itu panggil bapak sama. Memang agak sulit ya. Tapi ya lagi-lagi hukum Islam. Ada satu solusi sebenarnya. Satu solusi, tapi ini kan solusi yang tidak bisa direkayasa. Apa itu? Disusui. Jadi anak itu ketika ditemukan itu kebetulan kalau bersamaan dengan istrinya lagi menyusui, maka
Tidak apa-apa disusui, otomatis dia menjadi anak susuan. Kalau jadi anak susuan sama dengan anak kandung. Ya. Kecuali nasabnya itu tidak boleh dinisbatkan dan tidak boleh dia menjadi wali. Tapi hubungan mahram itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya kalau dia sudah balik bisa tidak kita artinya keluarkan dari rumah. Kan ini mahar bukan mahram. Iya, boleh. Kalau dan dia tidak boleh dikatakan bersaudara dengan anak kita. Ya, jadi harus tetap ditegakkan hukum-hukum yang terkait dengan syariat. Ya, jadi tetap berlaku itu. Ya, tetap berlaku. Ya, cuma cara menjelaskannya nanti harus lebih bijak. Ya, lebih bijak. Jangan sampai dia merasa saya diusir. Ya. Nah, oke. Wallahu a'lam. Ya. Sambungan tadi di situ, kira-kira bagaimana statusnya kalau anak susuan misalnya dia sesusuan tapi ibu, terus ada mata kakak ini orangnya ini, apakah betul tidak bisa dikasih nikah dengan suatu lagi ini kalau sudah dia besar? Saudara sesusuan itu mahram, ya, jadi tidak boleh. Ya, kalau ternyata setelah dinikahkan baru ketahuan dia itu saudara sesusuan, maka pernikahannya itu difasakh, dibatalkan. Ya, jadi saudara sesusuan itu tidak boleh dinikahkan. Insya Allah setelah ini kita akan masuk pada bab belum. Setelah muamalat kita masuk di warisan dulu ya. Warisan, setelah warisan masuk fikih fikih nikah. Nah, nanti dijelaskan dalam fikih nikah itu siapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Salah satu diantaranya adalah wanita yang menjadi saudara sesusuan. Itu tidak boleh dinikahi. Kalau saudara angkat, ya saudara tapi diangkat, saudara se-Islam boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi. Bahkan ya kalau yang kasus tadi yang mengamankannya boleh tidak dia nikahi? Oh ya boleh secara hukum. Ya, boleh. Ya. Ya, itu masya Allah. Selain mengamankan betul-betul. Ya. Ya. Masya Allah. Nah, ya. Cukup? Ya, terakhir. Oh, kalau itu kan sudah jelas orang tuanya. Iya, kalau ini tidak sama hukumnya. Iya, tidak sama hukumnya. Kalau itu dia menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada orang lain. Yaitu masuk kategori mengadopsi pemeliharaan. Iya. Nah, cuma memang ya ini orang tua menyerahkan anaknya. Iya. Ada ya yang begitu ya, dan rata-rata karena faktor ekonomi. Ya? Tidak bisa dinikahi, karena diserahkan. Kalau perempuan diserahkan, pelihara ini diserah. Selama dia bukan mahram, nikahnya siapa? Oh, ketika dia menikah tetap kembali kepada orang tuanya. Tidak boleh yang memeliharanya menjadi wali nikah. Iya, tidak. Iya. Tetap kembali karena sudah jelas nasab orang tuanya. Sementara yang anak bayi yang ditemukan itu kalau dia perempuan, nanti kalau menikah yang nikahkan siapa? Wali hakim. Ya, wali hakim. Kalau ini kan sudah jelas karena diserahkan, orang tuanya jelas. Saya kira demikian para jamaah sekalian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.